Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah innallaha sami'un basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar fa huwa khalifatullah fi ardihi wa khalifatu kitabihi wa khalifatu rasulih atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para kiai, para ulama, para umara, dan hadirin jamaah sholat isya sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita ketahui rumah Allah ini adalah tempat yang terbaik. Masjid adalah Baitullah, rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kaya. Masjid dibangun untuk memberikan solusi masalah-masalah bagi semua umat. Artinya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah masjid dibangun, agar setiap orang datang ke masjid, orang yang datang ke masjid dia akan menjadi tetamu Allah. Orang yang menjadi tamu Allah pasti akan dijamu oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, sebagai tempat tinggalnya, birrauhi warrahati. Yang pertama dengan kerehatan, yang kedua dengan rahmat, wal jawazi ala sirat, mudah melintasi sirat, ila ridwanillahi wa ila jannatihi. Yang keempat akan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, artinya dia menghabiskan kebanyakan waktunya di masjid, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Amin. Wahai yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, atas nikmat yang besar ini, seandainya kita bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, seumur hidup kita habiskan untuk sujud syukur, maka itu belum bisa menunaikan haknya syukur atas nikmat agama, nikmat iman, nikmat usaha agama. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam golongan orang yang sedikit. Allah sendiri berfirman,
banyak hamba-hambaku yang aku beri nikmat, tapi di antara yang aku beri nikmat sedikit yang bersyukur. Dengan bersyukur Allah akan tambahkan nikmat agama, nikmat Islam, nikmat iman akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan, limpahkan ke atas junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini seluruh manusia di seluruh dunia bergembira atas kelahiran beliau, tapi hanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya gembira satu sisi juga berduka. Sebab menurut jumhur ulama beliau memang lahir 12 Rabiul Awal, tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Setelah subuh, kurang lebih jam setengah 5, jam 5, karena subuh bulan April di Mekah Mukarramah, waktu subuh masuk pukul 4:20. Setelah itulah Rasulullah lahir pagi-pagi. Tapi dalam tanggal yang sama, hari yang sama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Rasulullah wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Satu sisi kita bergembira, satu sisi tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat ini melebihi wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Sayyidah Fatimah mengatakan, aku telah terkena musibah. Seandainya musibah ini ditimpakan ke atas siang, maka siang akan menjadi malam. Subat alayya masaibun, law annaha subat alal ayyami lasirna layali. Sayyidah Fatimah mengatakan pada hari wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini kami semua para sahabat mengalami musibah yang paling besar, wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya musibah itu ditimpakan ke atas siang, saking beratnya musibah tersebut, maka siang akan langsung berubah menjadi gelap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu sisi kita peringati bahwa beliau adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam, betapa besar jasa-jasa beliau untuk kita. Seandainya kita bukan hanya setahun sekali, hari ini syaitan telah menyebut kita, ya silakan kamu ingat hari kelahiran Nabi SAW 1 bulan saja, bulan Rabiul Awal. Dan di bulan-bulan yang lain umat terlena jauh dari sunnah Nabi SAW dan melupakan Rasul. Padahal seandainya bukan hanya bulan Rabiul Awal, setiap hari kita mengadakan maulid, kita bersolawat kepada Nabi SAW, bukan hanya sekali, bukan hanya sebagian waktu kita, seluruh waktu kita gunakan untuk bersolawat, itu pun belum bisa menunaikan haknya solawat kepada Nabi SAW. Saking besarnya jasa beliau. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal-awal beliau berdakwah, maka orang-orang yang dulunya mencintai beliau, memuji beliau, berbalik memusuhi beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilul ahzan, daibul fikr, laisa lahu rahah. Mengalah ketika ditanya Sifri, ceritakan kepadaku sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kalamnya, maka beliau menjelaskan mutawasilul ahzan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dalam kerisauan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah melarang, la tahinu wa la tahzanu. Bahkan beliau juga telah melarang sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu gundah, jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar. Inna Allaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Beliau melarang sahabatnya agar tidak bersedih.
namun beliau sendiri siang dan malam selalu bersedih. Bagaimana tidak bersedih sementara turun ayat-ayat kepada beliau, surah-surah Makkiyah berisi tentang kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana umatnya Nabi Nuh alaihissalam yang telah dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka kafaru. Dalam Al-Quran kafaru karena mereka ingkar, maka Allah azab mereka, Allah binasakan mereka. Sementara di lapangan beliau melihat banyak di antara umatnya, bahkan kerabatnya, bahkan pamannya yang masih ingkar kufur kepada beliau. Maka mengapa beliau tidak bersedih? Itulah yang beliau risaukan siang dan malam. Beliau berangkat pagi hari dalam keadaan bersih badannya, bajunya. Tapi siang hari kembali ke rumah dalam keadaan sudah tidak bisa dikenali wajah beliau. Gak seperti kita berdakwah. Rasulullah berdakwah setiap kali beliau keluar rumah maka disorahi. Begitu beliau mulai berdakwah, orang-orang bertepuk tangan, orang bersorak-sorak, sehingga gak terdengar dakwah beliau. Gak ada orang yang menyambut salam. Kita hari ini keluar rumah, kita ucapkan salam. Hari ini kita keluar rumah, banyak orang yang menyambut. Tapi begitu Nabi dakwah awal-awal, gak ada seorang pun yang menyambut beliau. Bahkan setiap kali beliau mulai berdakwah, maka dari belakang Abu Lahab, Abu Jahal, dia langsung mengatakan, wahai manusia, jangan dengarkan dia, innahu sabiun, sesungguhnya dia adalah orang yang murtad, dia telah meninggalkan agama nenek moyang. Rasulullah pergi, Abu Lahab membuntuti. Rasulullah pergi kemana? Rasulullah pergi berdakwah, dibuntuti Abu Lahab dan Abu Jahal bergantian. Seperti itu dakwah Nabi SAW. Hari ini kita belum apa-apa saja kita sudah putus asa, kita nggak mau dakwah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita pekerjaan yang sangat mulia, pekerjaan yang sangat besar. Setiap individu, setiap orang Islam telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pekerjaan yang sangat besar. Laki-laki, wanita, orang kaya, orang miskin, semua kita, Allah telah memberi kita pekerjaan. Tapi sayangnya hari ini kita tidak menjadikan pekerjaan itu sebagai pekerjaan kita. Justru kita memilih dan menganggap menjadikan pekerjaan yang lain sebagai pekerjaan kita. Ada di antara kita yang menjadikan pertanian sebagai pekerjaan kita. Ada di antara kita yang menjadikan perdagangan sebagai pekerjaan kita. Ada di antara kita yang menjadikan usaha pabrik sebagai pekerjaan kita. Ada yang menjadikan pertukangan sebagai pekerjaan kita. Berbagai macam hari ini bentuk usaha, bentuk pekerjaan, yang mana bukan untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai umat Rasulullah SAW adalah untuk melanjutkan dakwah Rasulullah. Allah telah memberi kita pekerjaan yang besar, yaitu dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai kekasihku kepada umatmu, hadhihi sabili, ay hadhihi tariqati wa da'wati wa sunnati. Lihat dalam kitab tafsir, inilah jalan hidupku, inilah sunnahku, inilah dakwahku. Apa? Ad'u ila Allah. Aku menyeru manusia kepada Allah, mengajak manusia dekat dengan Allah. Fafirru ila Allah, wahai manusia sekalian, larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, man wajadani wajada kulla syai' wa man faqadani faqada kulla syai'. In wajadtani wajadta kulla syai' wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Wahai hamba-hambaku, jika kalian telah menemukan aku, telah meraih aku, maka kalian telah mendapatkan, kalian telah meraih segala-galanya.
Dan ingat, apabila kalian kehilangan aku, maka kalian telah kehilangan segala-galanya. Kenapa? Karena segala sesuatu dalam genggaman Allah, Bapak Ibu sekalian. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi hanya milik Allah. Langit milik Allah, bumi milik Allah, lautan milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, dan apa yang ada di dalam perut bumi. Semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Karena itulah Allah berfirman, jika kalian mendapatkan aku, kalian dapatkan segala-galanya. Kemuliaan, kesuksesan, keberhasilan, keselamatan, kesejahteraan, kesentosaan, segala sesuatu akan kalian dapatkan. Kapan? Apabila kita sebagai hamba telah mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita kehilangan Allah, kehilangan ma'rifatullah, kehilangan Allah, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini berusaha mengenal segala benda, segala sesuatu, kita belajar mengetahuinya. Virus yang kecil, hari ini kita belajar untuk mengetahuinya, untuk mengenalnya. Sementara Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, kita tidak berusaha untuk mengenal. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala-galanya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulk, pemilik kerajaan, tu'til mulka man tasha', ya Allah, engkau memberikan kerajaan, kekuasaan, jabatan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau juga bisa mengambil, bisa mencabut jabatan, kekuasaan, kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha', engkau memberikan kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki ya Allah, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki ya Allah. Kemuliaan ada di dalam genggaman Allah. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan hanya milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kehadiran dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siang malam berpikir bagaimana manusia dekat dengan Allah, manusia mendapatkan hidayah. Dan bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sahabat yang masuk Islam ketika itu belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji. Setiap sahabat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah. Setiap sahabat yang begitu masuk Islam, maka dia berpikir bagaimana iman bisa sampai ke lubuk hati setiap umat manusia di seluruh alam. Untuk itu mereka berpikir, untuk itu mereka berusaha, dan menjadikan seluruh umat manusia di seluruh dunia hingga hari kiamat sebagai medan fikir. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kesalahan yang telah kita ambil, kesalahan kita umat hari ini yaitu apa? Kita belum merasa diri kita sebagai naib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum merasa bahwa kita adalah khalifah Allah, bahwa kita ini duta besarnya Allah, bahwa kita ini dutanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita ini dutanya Al-Qur'an. Rasulullah bersabda, siapa yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka dia adalah dutanya Allah di atas permukaan bumi, dutanya Rasulnya, dan duta kitabullah. Kita diberi oleh Allah pekerjaan yang besar. Seorang duta besar Indonesia mudahnya, dia duta besar Indonesia di Amerika. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang duta besar kerjanya apa di sana? Enggak kerja apa-apa. Dia di sana hanya mempromosikan.
apa yang ada di Indonesia, keseniannya, tempat pariwisatanya, pendidikannya, ideologinya, itu yang dipromosikan di sana. Di sana dia nggak kerja apa-apa, itu saja dia mempromosikan bahwa di Indonesia ada ini, di Indonesia ada kesenian ini, di Indonesia ada tempat pariwisata ini. Berusaha untuk menarik. Maka orang yang kerjanya hanya seperti itu, setiap hari pergi ke kantor, ngasih visa, kantor masuk, nggak ada kerjaan lain. Itu saja digaji oleh pemerintah. Masa kita orang yang berdakwah, yang kita promosikan adalah Allah, bahwa Allah Maha Besar, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Suci dari segala aib, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa Allah nggak akan menggaji kita? Masa kita takut Allah nggak akan menggaji kita? Masa keyakinan kita kalah dengan keyakinan seorang duta besar? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat telah membuktikan. Para sahabat pergi ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Yang diucapkan hanya Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanahu wa alhamdulillah. Kunu mithlana, wahai penduduk bumi, jadilah kalian seperti kami. Orang berbondong-bondong menjadi seperti sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan dunia di bawah telapak kaki mereka. Hanya satu perjalanan di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah mengirim jamaah di bawah pimpinan Sayyidina Al-Ala Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdakwah ke Irak. Maka ketika itu mereka telah sampai ke Bahrain. Musuh-musuh telah membakar kapal, tidak ada jembatan, tidak ada penyeberangan. Maka mereka bismillah berjalan, mereka menerjunkan kudanya, ontanya ke atas lautan. Hanya dalam satu malam mereka telah sampai ke dataran Irak sana. Allah. Sehingga orang-orang musuh mereka ketakutan, ini bukan manusia, ini dewa ini dewa. Allah. Akhirnya mereka lari tunggang langgang, semua harta kekayaannya ditinggalkan oleh mereka. Maka tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah, karena musuh telah pergi, karena mereka telah menghalangi dakwah. Para sahabat pergi keluar dari Madinah semata-mata untuk mendakwahkan agama, menyebarkan iman dan ilmu, bukan untuk menguasai kerajaan, bukan untuk menguasai dataran, bukan untuk menguasai kerajaan, bukan. Allah memberikan kepada mereka. Maka kemudian mereka kembali lagi. Tidak sampai satu hari mereka balik lagi ke dataran Bahrain. Maka sampai di Bahrain mereka kembali dengan membawa harta ghanimah, membawa 3 miliar dinar. 3 miliar dinar. Satu dinarnya kurang lebih 2 juta setengah. Maka hanya dalam satu perjalanan Allah telah memberi mereka kekayaan 6.000 triliun.